lagi dengan kita di Logic Trade. Biasa di akhir minggu, di weekend, kita akan membahas mengenai saham-saham mingguan yang menarik ya, yang dikumpulkan oleh market makers di minggu perdagangan kemarin. Nah, secara teknikal dia low risk gitu. Terus apa-apa sahamnya, langsung saja kita mulai untuk menghemat waktu ya. Oke, kita buka composite dulu. Composite itu seperti terlihat harapan kita terwujud ya. Dia bisa bermain di atas 7 ribuan sampai akhir tahun. Semoga ini bisa bermain di 7 ribuan. Karena dia telah break high-nya di 7 ribuan ini juga. Jadi sangat bagus indikasi dari composite ini. Terus sebelum mulai saham-sahamnya yang rekomendasi kita review dulu saham-saham minggu kemarin ya. Ada Unilever, Humi, TNCA, BES sama apa nama? Baby. Oke. Unilever pertama ya. UNPR tahu kita ini big cap, happy cuan lah untuk big cap ini ya. Ternyata yang kita bilang-bilang potensi wake of spring di sini terjadi ya. Wake of spring dan sekarang dia naik gitu ya. Ada harapan dia bakal retest lagi ke 3.500-an, 3.550, 30 lagi. Nanti kalau dikasih lagi di situ bisa tambah barang ya. Karena menurut saya pribadi si Unilever ini sudah berhenti downtrendnya yang sudah lama ini. Karena akumulasinya sudah dimulai dari Agustus kemarin ya. Akumulasi saham big cap itu nggak terlalu lama untuk bisa dilakukan. Karena barangnya itu banyak dan liquid gitu ya. Jadi ini masih bagus. Happy cuan yang udah TP bisa sampai 3.700-an ya. Ingat target kita dulu sampai di 4.070 kan kalau target jauh. Nah, saya rasa bakal nyampe ya. Minimal dia bakal nyampe ke sini dulu pasti kena. Di 4.000-an. 4.080 kena. Tapi harus sabar untuk big cap karena pergerakannya itu bisa dibilang agak lelet. Nanti lihat di waktu dia dividen, dia bakal retest, bisa dikumpulin lagi barangnya. Oke, kita untuk Unilever. Berikutnya itu adalah TNCA ya. TNCA di sini, wow. TNCA kemarin apa kita di sini? TNCA dulu di sini. Setup kita yang kecil. Kena stop loss ya TNCA itu tidak apa-apa. Tapi kalau mau ngumpulin lagi masih enak. Saya pribadi masih ngumpulin ini karena dia ini secara tren akumulasinya sudah mulai jalan dan dia sudah melakukan spring di sini dan dia membuat LPS di sini. Jadi ini sangat bagus apalagi kemarin dia hijau ya. Jadi masih bagus. Kalau dari segi volume juga bisa dilihat volumenya meledak. Volume ini belum keluar sama sekali ya. Oke, ini adalah Humi. Ini cuan lebar lah kita ini. Lihat Huminya. Biarpun tidak sampai target TP tapi sudah sangat bagus ya. Yang sudah ngambil hanya tidak sampai 160 tapi kita sudah bisa dikasih kemarin 158 ternyata ya. Kan sudah berapa itu 8% lah kalau yang ngambil kemarin ya. Nah, Umi ini polanya gitu, lihat ini ditarik dibanting, ditarik dibanting. Nanti lihat aja bid offer untuk bisa keluar atau tidak ya. Itu untuk Umi. Berikutnya itu adalah Baby kita juga kena stop loss di sini, tapi tidak apa-apa. Kalau mau ngumpulin lagi tidak apa-apa. Kalau mau hold juga masih aman. Si ini, nah dia sekarang berada di supportnya ya. Nah, dia sekarang berada di support jadi sangat low risk dan dia menempel di MA20. Oh, jadi bisa dipertimbangkan untuk Bapak Ibu. Keputusannya kan ada di Bapak Ibu sendiri. Berikutnya itu adalah BES, Bekasi Fajar. Bekasi Fajar di hari Senin kita sempat cuan yang udah TP mungkin hari Kamis dibanting kalau yang masih hold. Tapi tidak apa-apa, ini masih bagus karena dia tertahan ya. Tertahan dan ditutup candle jauh di hari Jumat. Jadi yang masih hold juga tenang saja, apalagi ada apa namanya insentif dari pemerintah untuk bagian dari ini
properti ya, si bagus juga untuk best. Sabar saja, apalagi ini saham yang bagus sih menurut saya. Jadi apa saham-saham yang menarik untuk di trading kan satu ke depan mungkin hanya sedikit yang menarik ya. Yang pertama itu adalah Oli. Dulu Molly kita sempat cuan lebar sampai 36% di sini ya. Kena ya. Sekarang Molly kita masih range wake off akan terjadi ya kejadian gitu. Sekarang alasannya kenapa? Nah, ya sama juga spring wake off dan dia sekarang retest springnya. Retest lagi, dia akan retest sekitaran harga 320-an ini sampai 336. Jadi kalau siapa yang mau ngambil di sini, saya rasa ini sangat menarik untuk si Molly gitu. Oke, untuk Molly berikutnya targetnya tetap sama, targetnya tetap sama di 400. Nah, 36 pasti nyampe lah. Apakah mungkin lebih tinggi? Apalagi kalau dia breakout. Gitu. Berikutnya itu adalah HRTA. Harta ini. Tadi Nata. Harapannya dia buat spring dulu ini. Ini kita buat dulu di video yang mana ya? Yang ada apa dengan emas mulai rebound gitu kan di video ini. Emas-emas mulai rebound kan. Nah, di hari itu juga sebenarnya harta naik di sini. Di hari itu. Paling tingginya itu 414, tapi esok dan Jumatnya itu langsung dibanting lagi gitu. Nah, ternyata harapan kita ini terwujud. Kita tuliskan di situ harapannya harta buat spring dulu gitu. Buat spring dulu itu harapannya. Jadi kalau mau masuk, saya rasa bisa sekarang gitu ya. Bisa sekarang atau bisa tunggu di 380 juga nggak apa-apa. Tapi saya tidak yakin bakal dikasih untuk itu. Apalagi sekarang sentimen emas eh, itu lagi tinggi ya. XAU. XAU. Apalagi sentimen emas sekarang lagi tinggi, jadi kemungkinan kecil bakal dikasih komoditasnya. Lihat naik dari Jumat kemarin 1% lebih. Dia buat setelah breakout, dia buat base dan dia naik lagi. Jadi kemungkinan si harta tak bakal akan naik lagi. Setelah dia buat springnya itu dia buat spring nanti retest lagi kita bisa ambil. Dia buat spring kita bisa TP, retest lagi kita bisa ambil lagi. Gitu. Berikutnya adalah eh, saya sudah list tadi, tapi coba kita lihat. Hmm, Toga sih bagus. Saratoga ya, SRTG. Tapi ini agak nunggu ya, mungkin minggu depan di akhir-akhir minggu baru dikasih gitu. Saratoga bisa kita tunggu di 1550, 1550 ini lagi. Bagus untuk Saratoga. Kenapa bagus? Alasannya memang kita kan selalu bilang spring-spring kan ya. Wake off ini sudah memenuhi wake off di sini spring dan dia bakal retest lagi di 1550. Kalau dikasih ya alhamdulillah. eh, Sini batasnya di sini bisa target paling dekat di sini ya. Di sinilah, di sini paling dekat kan. Tapi saya rasa nggak akan sampai sini, buang saja kalau dia close di bawah ini. Dekat di sini 1 banding 4 ya sangat menarik untuk si Saratoga ini. Nah, Saratoga jangan agresif kalau menurut saya. Tunggu saja dia bakal retest kok si Saratoga ini, tenang saja. Jadi kita ada tadi Harta, Moli, Harta, sama SRTG ya. Berikutnya Aslis. Tunggu. Berikutnya yang keempat. Yang keempat itu
DMR. Nah, DMR gitu. Nah, DMR. Nah, dulu mungkin ada di grup-grup saham saya sudah buat peta DMR ya, kejadian di sini potensial LPS dan terjadi ya. Setelah di sini saya beli pribadi, saya TP juga di sini. Nah, saya biarin, pas tunggu, nah, jatuh lagi gitu. Jatuh lagi ya, ini mungkin apa namanya jadi potensial LPS atau bisa dibilang ini adalah yang namanya backup terakhir ya. Ini sudah menunjukkan penguatan di saham ini sebenarnya. Kita copy, gimana cara copy ini? Kan ini sudah nge-backup kembali, dia akan melakukan backup di sini. Oke, dia sudah menunjukkan sign of strength di sini sebenarnya. Bahwa ini SOS, sign of strength. Nah, jadi yang dua ini sudah menunjukkan sign of strength ya. Yang dua ini sudah menunjukkan sign of strength. Ini sudah menunjukkan sebenarnya SOS dia di sini. Dia menunjukkan sign of strength di sini. Ini sign of strength intinya adalah ini menunjukkan bahwa saham ini kuat untuk melanjutkan kenaikan gitulah. Jadi sekarang dia lagi nge-backup lah, nge-backup lagi untuk memasukkan sisa-sisa duitnya yang sudah dia masukkan di selling climax di secondary test ini dan spring ini. Sisa-sisa duitnya dia bakal ambil lagi di sini, baru kemudian bakal digoreng-goreng lagi ya. Itu untuk ADMR gitu. Target terdekatnya saya rasa bisa sampai 15.565 pasti bisa lah. Nah, kalau mau beli ya murah aja. Ambil aja di sekitaran sini kalau di 12.5 16.55. 12.55 lah minimal. Bisa lebih bawah, tapi bisa juga sampai di 12.35. Wah, area buy-nya bisa sampai situ ya. Nah, kalau close di bawah itu bisa buang, nah, ini tinggi. Target pertama ya di SOS-nya tadi 13.55. Nah, jadi di situ saja risk reward-nya sudah sangat menarik. 1:5. Tapi kalau main jauh bisa begini. Ini bisa di sini. Nah, bisa sampai 24%, 1:3.4 gitu. Itu untuk ADML. Nah, jadi kita punya tadi yang pertama Molly, Harta, habis Harta tadi apa ya? Molly, Harta, ADMR, Saratoga, ya Saratoga tadi ya. Molly, Harta, Saratoga. Yang terakhir ini adalah Sliss. Sliss juga secara wake off dia sangat sudah menunjukkan akumulasi yang bagus di sini. Lihat ini volume, ini volume ini. Nah, jadi coba kita gambar ya secara ini. Nah, di sini dia sudah menunjukkan yang namanya ini kan ada tiba-tiba sini. Di sini ada volume di sini. Nah, ini ya, dia buat selling climax-nya di sini. Dia auto rally-nya di sini, dia habis barang dia bisa habis di sini setelah auto rally. Di sini selling climax-nya. Di sini ST-nya, secondary test-nya. Di sini dia tidak bawa tapras lagi tapi sudah bagus karena dia barang dia sudah habis di sini. Nah, kita kira ini mungkin sudah kita uh, pernah kita ceritakan di podio ini ya, saham-saham super swing ini. Baru habis itu dia melakukan secondary test lagi di sini dan lakukan lagi spring ini. Dan spring sekarang dia sedang retest kembali. Namun kemarin dia retest springnya di sini mantul. Nah, dari candlenya ini mantul. Dari candle ini dia terakhir adalah apa nama istilah candlenya ini ya? Hammer atas gitu ya, hammer lah, hammer atau apa ya?
istilahnya. Bentar ya. Nama candle. Saya lupa nama candle. Stick. Candlestick. Aduh. Ayo. Hammer ya. Hammer. Dia buat hammer ya. Hammer candle ya, pas hammer yang saya bilang tadi. Dia buat hammer yang bukan inverted. Jadi menunjukkan tanda penguatan. Nah, ada dorongan balik. Jadi, saya rasa selisih itu minimal akan sampai ke 80. Itu bakal nyampe jauh di 95 gitu. Jadi kalau teman-teman mau sukses, saya tunggu saja di 878, masih nunggu saya. Karena saya sudah dapat juga barang di bawah sih. Kalau dia mau terbang ya tidak apa-apa. Kalau dia mau dites lagi, saya nambah barang di 78. Simple. Get terdekat di sini. Kecil aja lah ya. Di 95 saya rasa bakal nyampe sih. Nah ini sedikit swingkan risk rewardnya 1:2. Oke, jadi itu saja saham-saham kita ada 5 sepertinya ya. Ada Moli, Harta, Saratoga, apa? Ada MR sama Sliseda. Oke, untuk teman-teman yang suka sama video kita dan ingin video kita berkembang atau channel kita berkembang, mungkin kualitas mic-nya itu jelek ya. Yang ingin berkembang lagi, bolehlah traktir kita kopi ya. Untuk linknya bisa lihat di deskripsi atau nanti di slide berikutnya setelah slide trading view ini. Oke, cukup sekian. Ingat disclaimer, jual beli, keputusan jual beli dari Bapak Ibu. Selamat sore dan terima kasih.